perlu kami sampaikan bahwa penyidik Ditreskrimber Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan terhadap 13 saksi, ya. Kemudian ada beberapa barang bukti, dokumen berupa surat yang telah disita oleh penyidik, antara lain ada 9 dokumen, ya. Yang pertama, bukti transfer uang dari korban. Kemudian adanya bukti tangkapan layar percakapan. Yang ketiga, adanya bukti pembayaran untuk cicilan. Yang selanjutnya adanya bukti keterangan transfer atau pengiriman uang. Kemudian ada fotokopi PPJP. Kemudian selanjutnya ada tanda bukti pemesanan. Kemudian ada beberapa barang bukti digital yang ditemukan oleh penyidik dan telah dilakukan penyitaan. Yang pertama, ada 5 buah flash disk yang berisi dokumen elektronik. Kemudian ada 8 telepon genggam atau handphone yang memiliki keterkaitan sebagai sistem elektronik yang mentransmisikan dokumen elektronik dalam perkara yang ditangani oleh penyidik. Kemudian ada juga bukti hasil ekstraksi barang digital, yaitu 3 berkas dokumen sebagai hasil analisis forensik terhadap barang bukti digital yang ditemukan. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan ahli, ada 5, ya, ada 5. Berawal dari adanya permasalahan antara korban dengan saudari NM. Kemudian diduga saudari NM telah menjelek-jelekan nama korban dan produk kosmetik milik korban melalui sarana medsos akun live TikTok milik saudari NM. Kemudian pada tanggal 13 November 2024, korban menghubungi saudara IM dengan tujuan untuk silaturahmi ke saudari NM. Tetapi korban diancam oleh saudari NM melalui penyampaian langsung dari saudara IM bahwa saudari NM akan speak up, ya, atau menyampaikan ke publik bila silaturahmi tidak menghasilkan uang. Kemudian saudara IM atas perintah saudari NM meminta sejumlah uang, yaitu 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Dan karena korban merasa terancam dan takut, akhirnya korban memberikan sejumlah uang, yaitu 4 miliar rupiah dengan cara pembayaran 2 miliar rupiah secara transfer, kemudian 2 miliar rupiah secara cash dan diberikan langsung kepada saudara IM. Ini beda Kak. Nama kasih itu siapa tadi? Kami ini
Langsung aja ya, perihal penetapan dari Polda Metro seperti apa nih Bang Fahmi menanggapinya? Jadi kalau penetapan itu kalau disampaikan oleh Humas memang benar. Humas juga membacakan pasal yang ada di dalam proses hukum tersebut. Artinya apa yang disampaikan itu adalah apa yang tertera di dalam pasal. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya. Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat. Asalnya itu dari mana, ya. Jadi sebagaimana yang Nikita juga sampaikan, Niki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu. Termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November, seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam-mengancam, peras-memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya, gitu loh ya. Jadi ini betul-betul harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini. Karena ini tidak mungkin seseorang Niki ngapain juga dia melakukan memeras seseorang. Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa. Tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal mula peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat, kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Itulah namanya mens area-nya itu harus ada di dalam peristiwa ini. Kami tidak mau masuk terlalu dalam, yang jelas nih kita tadi sudah telepon saya dan memang benar saya sudah berkirim surat meminta waktu karena Niki sebagai seorang ibu single parent punya anak 3 lagi menjalankan kewajibannya untuk kalau tidak salah lagi bernyanyi atau ada acara, yang jelas acara pekerjaan. Respons Niki sendiri Bang saat mengetahui dia lulus tersangka? Saya kan tidak ketemu dia, cuma telepon. Nanti kalau ketemu saya lihat responnya seperti apa. Kita ada obrolan Bang. Ya mana dia kan lagi acara. Dia cuma telepon, Bang minta tolong tunda, ya saya tunda. Terus saya bilang, Nik bagaimana cerita? Ya bagaimana, saya itu tidak kenal dengan seseorang ini. Jadi di dalam hukum itu niat itu kunci dari persoalan. Terpaksa saya buka. Niatnya tidak pernah ada. Bagaimana orang bisa melakukan peristiwa? Niat saja tidak ada, kenal aja tidak ada. Bagaimana dia bisa melakukan niat untuk melakukan sebuah perbuatan? Karena niat itu adalah kunci dari sebuah perbuatan pidana. Saya buka saja sekarang. Tidak ada pertanyaan itu. Jadi tolong baca lagi BAP-nya. BAP-nya tidak pernah ada pertanyaan tersebut. Yang ada tentang benar tidak dia terima. Benar tidak dia kenal? Tidak kenal Nikita. Jadi kalau Nikita tidak kenal terus tiba-tiba melakukan pemerasan, bagaimana caranya dia melakukan pemerasan? Kenal tidak? Niatan di dalam perkara pidana itu yang paling penting. Itu namanya mens area-nya paling penting. Tidak punya niat. Kalau tidak kenal ya tidak mungkin ada niatan. Terus bagaimana tiba-tiba ini menjadi sebuah pemerasan dan sebagainya? Yang kedua, ini kan ada persoalan yang lebih penting dari masalah ini adalah ada sesuatu, dan itu apabila menurut beberapa, nanti biarlah itu dari BP POM atau apa, kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya, itu kan terkait dengan masyarakat yang ada di Republik ini, dan itu masyarakat juga harus diselamatkan.
Ini yang lebih penting, kita jangan fokus kepada persoalan yang kecil itu. Ada yang lebih besar dari persoalan ini, tolong jangan ditutup masalahnya. Itu saja yang saya ingin sampaikan.